Memang kedua sisi dampak tersebut, bagaimana para pelaku usaha ikut terjun bermain di bisnis sektor pendidikan tentunya dengan meminimalisir efek negatif digitalisasi. Kita akan membahasnya di studio CNBC Indonesia bersama dengan Ansari Kadir, CEO Jaxer Indonesia yang sebelumnya meluncurkan aplikasi Krupi, teknologi AI yang disebut-sebut diciptakan untuk transformasi digital pendidikan. Pak Ansari, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Baik, alhamdulillah ini yang kedua kali ya. Baik. Dulu tampil tapi bahasnya F&B. Oke, kali ini kita bahas soal kesehatan teknologi ya. digital. Ya. Baik, menarik sekali kalau kita melihat perkembangan digitalisasi di sektor pendidikan. Anda melihatnya seperti apa perbandingannya dengan di sektor lainnya? Jadi kalau kita lihat sudah cukup berkembang untuk digitalisasi itu, tapi dari sisi bisnis dan keuangan masih jauh tertinggal. Karena kita harus sangat hati-hati ya kalau di dunia digitalisasi pendidikan ini benar-benar harus kita perhatikan betul bahwa peran guru ini sangat penting. Karena balik lagi bahwa digitalisasi pendidikan ini bukan sebagai pengganti dari tradisional atau dari peran guru untuk murid atau siswa di sekolah. Tetapi memang kita harus tahu bahwa kualitas pembelajaran itu adalah salah satu unsur penting di masa depan. Jadi makanya digitalisasi pendidikan ini dari sekarang Jaxer mulai mengembangkan inovasi-inovasi yang mensupport, mensupport, bukan menggantikan, mensupport sistem memperkuat peran dari beban guru yang tadinya agak berat menjadi lebih efisien. Seperti Baik, itu. Anda lihat perbedaannya sejauh apa sih antara pendidikan dengan digital dengan pendidikan yang biasa? Lumayan ya, karena kita lihat sekarang ini kan Krupi ini kan basicnya sebenarnya adalah aplikasi untuk mendukung akhlak, kedisiplinan, motivasi. Jadi kalau kita lihat 4-5 tahun terakhir ini peran guru di sekolah itu menjadi PR besar untuk meningkatkan akhlaknya. Makanya dengan Krupi ini dia adalah aplikasi yang bisa membantu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam bentuk karakter building. Nah, jadi ketika ada satu sistem support yang membentuk motivasi siswa setiap hari dan akan mengajarkan mereka untuk berkelakuan baik setiap hari di sekolah, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi kita akan terfokus dari sisi supportnya sebenarnya, bukan dari sisi perbandingan yang tadi dibilang. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai seberapa jauh sih bedanya, ya lumayan. Kalau misalnya dengan ada dukungan dari sistem aplikasi itu akan memberi value positif untuk membentuk atau jembatan membentuk anak ini berakhlak dan beriman kayak gitu. Baik, lalu peran teknologi AI sendiri seperti apa untuk bidang pendidikan? Apakah ada risiko justru teknologi ini membuat siswa ini justru lebih malas? Saya nggak melihat teknologi ini membuat siswa itu lebih malas ya. Jadi sekali lagi bahwa teknologi digital itu adalah memperkuat, mendukung. Jadi balik lagi dia akan menjadi satu tools untuk membantu siswa ini menjadi lebih rajin. Jadi contoh di Krupi ini adalah salah satu tools di mana di dalamnya itu ada dashboard, setiap di-scan siswanya itu nanti akan mendapatkan poin. Nah, jadi tiap hari ini siswa akan berlomba-lomba untuk mendapatkan poin reward, dan untuk mendapatkan poin reward itu dia harus berkelakuan baik di sekolah. Contoh misalnya dia bantu guru, atau dia beribadah, atau dia masuk kelas tepat waktu. Dan laporan-laporan seperti ini kan tidak sampai ke orang tua. Yang biasanya kan laporan itu nyampainya laporan anak kalian berantem di sekolah, rambutnya panjang. Jadi dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan guru dalam mengatur siswa. Orang tua di rumah juga merasa lebih aman karena bisa monitor siswa dari rumah, anak dari rumah, dan anak-anak ini akan terbentuk karakternya karena dilakukan terus-menerus. Nah, inilah yang saya bilang data science yang nantinya kita kembangkan AI-nya, yang dimana nanti anak ini akan ketahuan minatnya kemana. Jadi dalam 3 tahun itu dia ketahuan dia hobinya apa, masuk kelas apa aja. Dan ketika dia lulus, misalnya dia mau ke perguruan tinggi, ketahuan. Dia nanti arahnya kemana, apakah ke manajemen, ataukah dia ke ekonomi, ataukah dia ke IT, ataukah pemasaran. Jadi itu yang akan kita bentuk. Nah, ini yang saya bilang mempermudah, support system untuk mempermudah pembentukan karakter siswa dan mempermudah guru meringankan beban dia kayak gitu. Baik, ini sebenarnya mulia sekali ya tujuannya, tapi boleh dijelaskan latar belakangnya seperti apa sih Krupi justru masuk ke sektor ini? Ya, satu kita melihat yang saya bilang tadi bahwa historinya adalah pembentukan akhlak ini memang sangat susah ya, dan ini kan ada tagline generasi emas. Jadi ini akarnya kita benahin dari bawah.
Nah, dengan cara digitalisasi. Kenapa? Karena digitalisasi ini lebih cepat, efisien, mudah. Dan yang terpenting adalah arahnya ke depannya ya 4.0, 5.0 ini kita nggak bisa melek dari sana. Pasti akan ke sana gitu lah. Kita mau menjadi negara yang berkembang, negara maju, pendidikan kita maju ya kita harus melek dengan digital, Mbak. Jadi ini jadi latar belakang kenapa Krupi membuat seperti itu dan memang Krupi ini juga ke depannya mau program ini dipakai secara nasional. Karena untuk saat ini kita sudah launching di Malang, kota pendidikan, dan satu-satunya kota yang pertama kali menggunakan itu. Dan kita sudah POC atau free trial di 7 kota, itu ada di Malang, kemudian kalau nggak salah itu juga ada di Rokan Hulu, ada di Jakarta, dan lain-lain. Semua testimoni guru ini positif. Orang tua pun juga testimoninya positif. Kenapa? Karena satu, ya guru merasa bahwa ini adalah sebuah inovasi, improvisasi. Mungkin banyak orang di luar sana mengatakan apa aplikasi ini nggak efek sama akan membuat siswa semakin pusing. Balik lagi, Krupi ini bukan aplikasi yang digunakan di handphone, tapi gurunya yang akan men-scan lencana atau QR yang ada di baju yang sudah dijahit dengan nama dan nama sekolahnya. Kemudian secara otomatis semua report terekam apa yang dilakukan anak-anak itu di sekolah, orang tuanya bisa cek di rumah. Dan guru pun tidak akan melakukan secara manual lagi. Dan ini akan mengurangi kesalahan manual di sekolah. Nah, seperti itu. Baik, tadi Anda katakan sudah diuji coba di 7 kota. 7 kota. Baik, apakah ini kota besar seluruhnya atau sudah masuk ke kota-kota kecil? Saat ini kita sudah masuk di kota besar dan kota second city. Baik. Jadi kayak yang Jakarta juga sudah jalan, kita udah trial. Kemudian yang kemarin udah launching di Kota Malang bersama didukung oleh Pak PJ Wali Kota, Pak Wahyu Hidayat. Support sekali kebetulan Pak Wahyu Hidayat juga dia membuat satu program di Malang Creative Center dan kita gunakan itu sebagai inkubasi program. Jadi ini motivasi juga buat anak-anak muda bahwa dengan adanya startup seperti ini, kita anak-anak muda Indonesia membuat karya anak bangsa untuk anak bangsa. Jadi harapan kedepannya akan muncul lagi beberapa sistem-sistem yang bisa mensupport bukan cuma di dunia pendidikan, pariwisata mungkin, F&B mungkin, atau satu lagi mungkin di bidang keuangan seperti itu. Baik, tadi Bapak sampaikan di kota besar dan kota kecil gitu. Mungkin kalau di kota besar sudah cukup orang tuanya bisa mengadaptasi begitu. Tapi kalau di kota kecil bagaimana cara yang dilakukan Krupi untuk memindahkan dari sistem yang manual ke sistem digital? Kita ada training. Jadi training itu direct ke rumah-rumah orang tua, direct ke sekolah, kemudian kita akan ada kumpulkan perwakilan sekolah di satu gedung untuk kita berikan pendalaman tentang materinya seperti apa dan akan kita lakukan secara rutin terus-menerus. Jadi memang program ini nggak instan sih. Jadi kurang lebih 3 tahun riset yang kita lakukan untuk membentuk program ini sehingga aktivasi di lapangannya pun juga nggak instan. Jadi memang saat ini masih tahap trial, tetapi kita melihat testimoninya sangat bagus sekali dan secara server dan hak perlindungan juga sudah lengkap semua. Jadi memang saya rasa 3-6 bulan ke depan kita sudah mulai masif untuk mulai masuk di kota-kota besar. Karena memang balik lagi teknologi ini kan adanya di kota besar dulu. Tapi memang Krupi sendiri juga ke depannya nanti kita akan fasilitasi. Jadi device yang digunakan itu akan kita berikan ke orang tua maupun guru.